Jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap, ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi. Jadi pelan-pelan. Oh, Dan bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini dari statement Bung Rocky Gerung menilai Pak Prabowo bakal pindah ibu kota, pindah ke IKN akan diundur guys. Kalau dilihat dari pemberitaan, Presiden Jokowi bahkan memberikan kewenangan Presiden terpilih untuk menekan pemindahan kota dari yang sebelumnya Jakarta ke IKN Kalimantan Timur, guys. Nah, akankah Pak Prabowo menekan kepres pemindahan ibu kota ke IKN sesuai rencana? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini, guys. Bismillah. Bung Rocky kan Anda cukup, cukup kenal baiklah dengan Pak Prabowo ya, Bung Rocky ya. Jadi kalau toh nanti Anda misalnya diundang untuk pelantikan gitu ya, pelantikan Pak Prabowo jadi presiden nggak perlu khawatir karena itu tidak di IKN, Bung Rocky. Udah dipastikan pelantikannya itu akan di Jakarta. Aneh nih, Ya, sementara Pak Jokowinya memaksakan tetap, upacara 17 Agustusan di IKN. IKN ya. mungkin juga Pak Prabowo merasa nggak penting-penting amat dilantik di mana, yang penting dia udah presiden. Mungkin dia minta juga dilantik di Hambalang juga, di rumahnya di Waduh, Hambalang. guys. Nggak ada soal juga kan. Iya, Parah iya. ini Rocky Tetapi Gerung. officially selalu ada semacam tugu peringatan atau momen peringatan, tentu di ibu kota negara tuh. Mm-mm. Dan terlihat bahwa ibu kotanya memang nggak siap. Ya, Kan kalau dilantik di ibu kota yang nggak siap itu pengamanannya luar biasa Benar. buruknya nanti kan. Tamu-tamu dari luar negeri bagaimana mungkin Pak Prabowo dilantik di IKN tetapi Zoom meeting dari Istana Negara Mhm. di Jakarta. Jadi kelihatannya memang kekacauan-kekacauan dari awal soal IKN ini berbuntut panjang pada kemuliaan dari suatu peristiwa, itu presiden baru tidak dilantik di istana karena dia sendiri yang harus nanti membuat kepresnya. Kan Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo yang buat kepres pemindahan ibu kota tuh. Mhm, mhm. Jadi ya tunggu aja Prabowo melantik dirinya sendiri terus dia pindahin ibu kotanya tuh, atau dia pindahin dulu ibu kotanya tuh. Itu artinya Jokowi mesti berhenti lebih awal sebetulnya Mhm. kalau teorinya semacam itu kan. Jadi tetap kita lihat soal ibu kota ini bebannya mau dialihkan pada Prabowo, dan Mhm. itu yang menurut kalkulasi saya Pak Prabowo juga ya enak nggak enak itu, dia bergembira karena akan ada ibu kota baru, tapi dia tahu itu akan menggerogoti APBN dia tuh. Sementara mm, Jokowi udah bermimpi untuk membuat upacara di IKN sebagai penanda bahwa itu adalah ibu kota yang dia bangun tuh. Padahal sebetulnya ini konsep ibu kota itu apa sih yang namanya ibu kota? Itu kan sekedar wilayah tempat ya, pemerintahan berlangsung tuh. Tetapi Jakarta lebih dari itu. Orang mengingat Jakarta sebagai kota perjuangan, kan itu Ya. intinya tuh. Mhm. Jadi dipindahin kemanapun orang akan anggap ibu kota itu Jakarta, itu yang sana itu cuma tempat presiden buka upacara bendera tuh. Jadi sekali lagi IKN di Kalimantan itu akan jauh dari ingatan sejarah kita, bahkan akan dianggap sebagai itu ingatan buruk terhadap seorang presiden yang pernah memerintah, yaitu IKN itu, gitu kira-kira kompleksitas kulturalnya. Ya, ini kan menarik ya, memang sesuai dengan undang-undangnya seorang presiden itu dilantik di ibu kota negara, begitu undang-undangnya Bung Roky. Dan harusnya kan karena setelah undang-undang IKN ada, setelah kemudian, daerah khusus Jakarta juga undang-undangnya lahir, itu kan sebenarnya tinggal kepres. Dan kepres itu kan sebenarnya itu kewenangannya Pak Jokowi. Tapi anehnya kenapa Pak Jokowi yang beliau sendiri yang punya mimpi tentang IKN, kemudian tinggal tanda tangani kepresnya saja justru malah dilempar ke Pak Prabowo dan itu tidak ada jaminan kemudian bahwa Pak Prabowo itu akan ini menandatanganinya. guys, nah ini kenapa ini? Saya kira begitu Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya, dia nggak akan tanda tangan itu kan. Ya, Karena bagi dia itu ada beban betul. sebetulnya. Kan Mhm, konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu ke pres ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ. ya, Pendidikan baru mesti ada di situ tuh. mhm, Penyesuaian itu kayak mhm, mhm. kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di Iya, tempat yang baru itu kan. iya, iya. Dan itu juga butuh Mhm, psikologi baru. Jadi mhm, saya kira tuh Prabowo akan anggap, ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi. Jadi pelan-pelan. mhm. Oh, Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko karena dia bilang pindahin. Sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu. Jadi balik lagi dong. Jadi dua kepres. Kepres pemindahan
dan oleh Jokowi, dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif, tapi secara real nggak dipindahin kan. Gimana membayangkan misalnya kedutaan Amerika yang lagi dia bangun mungkin tiga tingkat ke bawah itu tiba-tiba disuruh pindah ke IKN, kan ajaib itu. Jadi tentu dunia internasional juga atau kedutaan-kedutaan utama itu lagi konsolidasi, karena bagi mereka semester depan itu mulai lagi ketegangan internasional, soal-soal yang menyangkut Ya. persiapan perang dunia ketiga, soal-soal yang menyangkut perlombaan menyimpan energi karena kepentingan untuk dalam negeri. Jadi semua soal itu juga menyibukkan diplomat-diplomat yang ada di Jakarta. Bagaimana kalau mereka diminta supaya 17 Agustus siap-siap dan setelah Oktober siap untuk pindah semua kedutaan, itu juga ngaco itu. Jadi kesulitan kita membaca IKN itu sebagai simbol dari kegagalan Jokowi. Mhm. Wah. Iya, kan jadinya kesannya nggak seperti saya sebut tadi, nggak fair dong ya. Pak Jokowi tahu bahwa pasti beliau tahu bebannya berat karena dalam ternyata juga begitu. Soal transportasi, pengamanan dan sebagainya disinggung ketika soal upacara 17 Agustus ditanya oleh wartawan, apakah, kepala negara asing juga diundang dalam peringatan itu, dan katanya diundang diundang, dan tapi memang kan tidak sederhana soal transportasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau beliau sendiri sudah merasa itu bahwa berat, tapi kenapa kemudian dilempar ke lempar ke Pak Prabowo, ini kan ini seperti kesannya jadi tidak bertanggung jawab gitu Pak Jokowi. Kelihatannya memang itu. Jadi perlahan-lahan Jokowi akan geser beban dan tanggung jawab yang harusnya dia buktikan pada Prabowo. Nanti juga mungkin Jokowi akan kasih suruh kepres untuk menghidupkan kembali SMK Pak Prabowo yang mesti hidupin lagi itu, dan kepres untuk membuat ekonomi meroket, maka Prabowo disuruh bikin roket supaya ekonominya ngikut roketnya tuh. Iya iya Jadi iya. kekonyolan-kekonyolan ini yang akan Mmm, kita lihat sebagai ya Indonesiana itu, apa namanya, iya iya. cerita-cerita yang kalau Mati dikumpulkan itu ketawa cara kelucuan-kelucuan Indonesia gitu ya. mati ketawa cara Indonesia. Dan sekali lagi, ini makin lama makin dekat ke bulan Oktober, dan setelah itu November. November udah mulai kesibukan pilkada segala macam tuh. Jadi Agustus, September, Oktober itu semua fokusnya ada di daerah tuh, karena Hmm. partai-partai juga akan Ya, masuk ke daerah, nggak ada yang pilkada serentak. peduli dengan Yes. politik nasional. Sementara Persiapan. Jokowi masih berupaya untuk mengatur strategi supaya dia masih ada di dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kayak orang Jokowi ini kayak orang yang ngintil dan nggak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba bikin pencitraan bahwa dia masih didengar oleh 82% rakyat. Kan itu kekonyolan-kekonyolan itu. Jadi mestinya dari awal Jokowi bilang, "Udah, saya udah lendak, saya nggak akan lagi campur tangan dalam semua hal. Saya bersiap-siap untuk nyari kardus untuk bawa pulang barang-barang saya ke Solo." Kan itu lebih masuk akal tuh. Nah, iya. Supaya Prabowo lega. Jadi Prabowo bisa katakan, "Oke, kita belum bisa pindahin ibu kota, karena tunggu pelantikan saya aja tuh." Kira-kira lebih lebih enak begitu. Tapi Jokowi kan tetap ingin punya mimpi, dan mimpi di siang bolong itu yang isinya adalah halusinasi kan. Orang kalau mimpi di siang bolong itu kepanasan, apalagi itu isinya halusinasi nanti. Iya Kita iya. mesti sebut itu pada Pak Jokowi, karena kita nggak tahu lagi bagaimana menerangkan gagasan beliau itu, dan akhirnya macet semua. Oke guys, jadi ini ada berita dari Detik News. Ahmad Muzani, Prabowo Gibran akan dilantik di Jakarta, bukan di IKN. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan di Jakarta, bukan di Ibu Kota Negara atau IKN. Pelantikan akan tetap dilakukan di gedung MPR atau DPR RI Senayan, Jakarta. Hal itu diungkap Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Ia menekankan pelantikan Prabowo Gibran akan dilakukan di Senayan. Muzani lalu mengatakan Prabowo Subianto akan hadir dalam upacara 17 Agustus yang akan digelar di IKN. Muzani juga mengaku bahwa dirinya juga mungkin akan menghadiri upacara Hari Kemerdekaan tersebut di IKN. Selain itu, ini juga ada berita lagi, yaitu ipar Prabowo Sudrajat Jiwandono pilih makan siang gratis ketimbang IKN Jokowi. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional TKN Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta kakak ipar Prabowo Subianto, Sudrajat Jiwandono, lebih memilih program makan siang gratis ketimbang proyek
IKN yang diusung oleh Presiden Jokowi. Gubernur Bank Indonesia periode 1993-98 itu menjelaskan dirinya bukan tidak setuju terhadap program IKN. Menurutnya, wacana perpindahan ibu kota sudah lama berkembang. Namun dia mengingatkan, proyek IKN membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang. Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota IKN dengan minjem. Katanya setelah acara Mid-Years Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, guys. Jadi itu guys mungkin yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.